Bab 681 banding 689 Xiao bergabung dengan alam Dewa Douluo. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Para pendahulu, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah pendiri bidang bintang raksasa, Senior Sitiandi. Chukin mengabaikan Raja Naga Emas dan menunjuk ke Sitiandi. Ayah, Senior Sitiandi adalah orang yang sangat kuat, tipe yang dapat membunuh dewa yang tak terhitung jumlahnya dengan satu tamparan. Ning Rongrong menambahkan kepada Ning Fengzi. Ning Rongrong tampaknya suka melihat penampilan Ning Fengzi yang tercengang. Benar saja, ketika mendengar ini, tidak hanya Ning Fengzi, Jian Bondowo dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah karena terkejut. Tampar Raja Dewa yang tak terhitung jumlahnya sampai mati, konsep macam apa ini? Mereka baru saja mencapai dewa tingkat kedua. Saya sangat kuat, tetapi saya hanya orang yang sedang sekarat. Chukin masih muda dan bersemangat dan penuh darah. Dia baru berusia lebih dari 20 tahun dan telah mencapai prestasi seorang pria tua dalam hidupnya. Sitiandi menatap Chukin dan berkata, "Ayah, Chukin baru saja menembus setengah kaisar. Tahukah kau bahwa setengah kaisar berada di atas Raja Dewa Puncak, dan kekuatan Chukin saat ini dapat bersaing dengan para senior Sitiandi." Ning Rongrong, sekali lagi tambahkan minyak dan cuka. Ning Fengzi dan yang lainnya benar-benar bingung. Belum lama ini, Chukin masih menjadi raja jiwa kecil di benua Douro, dan sekarang dia telah mencapai titik bahu-membahu dengan pembangkit tenaga listrik puncak seluruh alam semesta. Tetapi ketika semua orang memikirkannya, itu berubah dari tercengang menjadi terkejut. Chukin dapat dianggap sebagai kerabat dekat mereka. Chukin sangat kuat, tidak bisakah mereka mendapatkan cahaya? Jawabannya adalah tidak. Memikirkan hal ini, Ning Fengzi adalah orang pertama yang sadar dan dengan hormat berkata kepada Sitiandi, "Saya telah melihat Senior Tiandi." Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menoleh ke Sitiandi. "Kalian semua adalah para tetua dari teman-teman kecil Chu dan Qin, mereka adalah tamu terhormat dari jauh. Mulai sekarang, wilayah bintang raksasa akan menjadi rumahmu, jadi jangan ada batasan apapun." Sitiandi tersenyum ramah. "Senior Sitiandi, karena Paman Ning dan yang lainnya ada di sini, kami tidak akan tinggal di bintang raksasa," kata Chukin saat ini. "Apa maksudmu?" Sitiandi mengerutkan kening. Para tetua dewa raksasa juga menunjukkan ekspresi sedikit bingung. "Saya berencana untuk memindahkan semua alam Dewa Douro, dan kemudian saya akan membuka ruang di sebelah bintang raksasa dan menempatkan semua senior di sana." Chukin balas tersenyum. Bintang raksasa, bagaimanapun juga, milik klan raksasa, dan Chu dan Qin tidak dapat secara langsung menempati sarang burung murai. "Chukin, kamu masih memperlakukanku sebagai orang luar." Sitiandi menghela nafas sedikit, "Tidak masalah, karena hatimu sudah bertekad, aku tidak akan menahanmu lagi. Kamu tetap di sisiku, tapi aku tetap tinggal bersamamu dan melindungimu, bahkan jika kamu tidak membutuhkan perlindungan." "Leluhur, kau ingin meninggalkan bintang raksasa?" teriak Si Sun. "Aku sudah tua, dan aku adalah senja yang heroik, seharusnya aku sudah pensiun dari panggung sejarah sejak lama. Di masa depan, bintang raksasa ini akan diberikan kepada kalian para junior." Sitiandi tersenyum lebar. Meskipun Sitiandi adalah leluhur keluarga Si, bagaimanapun juga, wilayah bintang raksasa sudah memiliki penguasa wilayah baru. Jika Sitiandi melakukan ini, itu akan mempermalukan Si Sundao. Tentu saja, Si Sundao tidak berpikir demikian, dia sangat menghormati yang kuat. Dia sudah siap melayani Chukin dan Sitiandi sejak lama. Karena Si Sundao tahu bahwa hanya dengan cara inilah bidang bintang raksasa dapat bangkit sepenuhnya, dan bahkan mendominasi dunia. Namun, karena Kaisar Sitian telah berbicara, tentu saja dia tidak mudah untuk dibantah. Sitiandi kemudian menatap Chukin, "Teman kecil Chu dan Qin, bagaimana menurutmu?" "Bagus." Chukin langsung setuju. Setelah jeda, Si Sundao berkata, "Baiklah, Tuan Chukin, karena Anda tidak ingin tinggal di bintang raksasa, tetapi kami masih memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatan keluarga Anda. Saya akan meminta Xiao untuk membawa beberapa orang kuat ke Douro Anda." Bagaimana alam dewa melindungi mereka? Si Sundao sangat sederhana, dia hanya ingin menjilat Chu dan Qin. Dia juga sangat pintar. Ada begitu banyak wanita di Chu dan Qin, yang pasti penuh nafsu.
Jika Xiao memiliki kesempatan dengan Chukin, maka Chukin akan sepenuhnya terikat pada bidang bintang raksasa. Bagus, Chukin mengangguk. Jika itu orang lain, Chukin mungkin menolak, tetapi untuk Xiao, dia tidak ingin menolak. Baiklah, Yao Yao, mulai sekarang, Anda akan tetap menjadi tetua wilayah bintang raksasa, dan Anda dapat memobilisasi semua personel di wilayah bintang raksasa, tetapi Anda tidak akan lagi berpartisipasi dalam pengambilan keputusan wilayah bintang raksasa dan pertemuan para tetua. Anda hanya akan mendengarkan Tuan Chu dan Qin. Kirim, si Sundao menatap Xiao. Xiao jelas sedikit ragu, tetapi akhirnya dia mengangguk dan berkata, Xiao mematuhi penguasa wilayah. Baiklah, kalau begitu, Xiao Wu, pergi dan bersihkan, aku akan membuka ruang, dan memindahkan alam Dewa Douro ke sini. Bagus. Semua gadis menjawab serempak, lalu pergi ke rumah Dewa Raksasa untuk mengemasi barang bawaan mereka. Chukin menarik kembali perangkat pemandu roh Kong, membawa Xiao, dan terbang keluar dari bintang raksasa. Xiao, menurutmu di mana tempat yang cocok untuk membuka ruang? Tanya Chukin. Tuan Chukin, itu dia. Xiao menunjuk ke suatu ruang yang dikelilingi oleh meteorit dan berkata, jarak antara tempat ini dan bintang itu tepat. Dengan cara ini, alam Dewa Douro dapat menikmati suhu yang paling cocok. Saya juga berpikir itu mungkin di sini. Di masa lalu, ada satu alam kultivasi eksklusif saya, dan meteorit di sana ditinggalkan oleh saya yang menghancurkan sisa-sisa bintang. Si Tiandi juga mengikuti. Karena kalian semua berkata begitu, ayo kita ke sini. Begitu kata-kata Chukin jatuh, dia terbang ke tempat meteorit itu menumpuk, dan menunjuk sedikit, dan fluktuasi energi yang mengerikan dilepaskan dalam sekejap, dan semua meteorit berubah menjadi debu dalam sekejap. Di sini, itu telah sepenuhnya menjadi ruang hampa. Segera setelah itu, mata Chukin mekar dengan cahaya keemasan, menembak langsung ke ruang hampa ini. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul, dan dua cahaya keemasan Chukin seperti dua tangan sang pencipta, perlahan-lahan merobek ruang di sana. Dalam sekejap mata, itu telah mencapai 1/10 ukuran bintang raksasa. Setelah itu, Chukin mengeluarkan perangkat pembimbing roh hollow lagi, dan dengan cepat memperbesarnya ke ukuran ruang. Tak lama kemudian, alam Dewa Douro secara keseluruhan dipimpin oleh kekuatan ilahi Chukin, dan perlahan memasuki ruang yang baru dibuka. Setelah alam Dewa Douro ditempatkan, ruang yang terkoyak mulai pulih di bawah kekuatan ilahi Chukin, meninggalkan pintu masuk berdiameter kurang dari 100 meter. Pada saat ini, hati Xiao terguncang. Dia dan Chukin sama-sama setengah kaisar, dan dapat menghancurkan ruang itu, tetapi itu tidak akan semudah itu. Ruang sebesar itu akan membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan. Setelah itu, Chukin menggunakan kekuatan ilahinya lagi untuk menulis beberapa kata misterius di pintu masuk ini, dan menempatkan beberapa sumber cahaya bintang yang terlihat oleh mata telanjang. Taktik Chukin mengejutkan Xiao lagi. Tuan Chukin, apa ini? Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Dou Zuan Xingyi. Chukin tersenyum tipis, dengan itu, tanpa kekuatan setengah kaisar, mustahil untuk menembus formasi luar yang besar. Oh, Xiao berkata oh. Selesai. Xiao, ayo masuk. Setelah melakukan semua ini, Chukin menatap Xiao dan tersenyum. Xiao mengangguk setelah mendengar ini, dan mengikuti Chukin ke alam Dewa Douro. Dapat dilihat bahwa seluruh alam Dewa Douro tampaknya tidak memiliki perubahan eksternal dengan galaksi Douro, tetapi di sini adalah medan bintang raksasa, dan tidak perlu mengubah kekuatan iman. Energi surga dan bumi adalah kekuatan ilahi, dan itu puluhan kali lebih tinggi dari sebelumnya. Xiao, kamu akan tinggal di sini di masa depan. Chukin menatap Xiao, dan berkata dengan senyum yang dalam, sungguh memalukan bagimu untuk menjadikanmu dari tetua medan bintang menjadi pelayan kecil alam dewaku. Tidak apa-apa, Master Chukin, Anda telah melakukan begitu banyak hal untuk medan bintang raksasa kita, jangan membicarakannya, bahkan jika Anda ingin mengambil nyawaku, aku tidak peduli. Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum kembali. Aku tidak membutuhkan nyawamu. Chukin menjawab, ayo pergi, ikuti aku ke alam dewa. Ya, Xiao mengangguk dan mengikuti. Pada saat ini, banyak pendeta dan surveyor langit berkumpul di alun-alun alam dewa. Mereka tampak sangat panik. Mereka tidak tahu alasan guncangan gunung tadi. Master Agung, ketika saya melihat Chukin, semua pendeta ini terkejut. Master Agung,
Apa yang baru saja terjadi? Mengapa saya merasa seperti pesawat ulang-alik antar bintang? Seorang pendeta agung bertanya. Anda tidak merasa salah. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Saya memindahkan alam Dewa Douro. Ah, pindah. Semua orang terkejut. Sederhananya, itu berarti pindah dari satu tempat ke tempat lain. Chukin tersenyum tipis, namun, di masa depan, kamu tidak perlu lagi menanggung patroli surga. Yang harus kamu lakukan adalah melindungi alam Dewa Douro. Ya, mendengar ini, semua orang langsung bersemangat dan menjawab dengan rapi. Chukin secara singkat mengakui beberapa patah kata lagi, terutama menjelaskan kuil Asura, dan tidak perlu menahan orang. Pada saat ini, Xiao Wu dan yang lainnya juga memasuki alam Dewa Douro yang baru ini. Begitu cepat, selesai. Wow, sama persis. Xiao Wu dan yang lainnya, melihat pemandangan yang sudah dikenal di sekitar mereka, sangat terkejut. Ya, Qin Shijing mengangguk, jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, akan sulit bagiku untuk percaya bahwa seseorang dapat melakukan hal yang mengerikan seperti pesawat transfer. Baiklah, Xiao Wu, Bibi Shijing. Chukin menatap gadis-gadis itu dan berkata, mulai sekarang, kita akan secara resmi memasuki rumah baru kita. Ada 20 kali kekuatan di sini. Kamu harus memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, jangan membuat dirimu kesakitan. Baiklah, semua wanita itu menjawab serempak. Kalau begitu, kalian, taruh barang bawaan kalian dulu. Chukin mengangguk. Setelah gadis-gadis itu pergi, Chukin menatap Xiao, kalian juga ikut denganku dan tunjukkan kamar kalian. Bagus, Xiao mengangguk. Segera, Chukin membawa Xiao ke kuil Sura, kamar di sebelah kamar Chukin sendiri. Mulai sekarang, kalian akan tinggal di sini, di sebelah kamarku, akan lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi. Chukin menatap Xiao dan tersenyum. Hati Xiao tiba-tiba terasa sedikit. Istana ini jelas merupakan harem Chukin, dan kamar Chukin berada tepat di sebelahnya. Ada beberapa hal yang hampir tidak dapat didengarnya. Namun, Xiao mengangguk, baik, Tuan. Chukin, sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan panggil aku orang dewasa. Chukin menjawab, kamu adalah Tuan Siwei, aku bahkan tidak memanggilmu senior, siapa namamu? Baiklah, Chukin, Xiao mengubah kata-katanya. Baiklah, kalau begitu kamu tinggal beradaptasi saja, aku akan pergi melihat apa lagi yang perlu diatur dan dijelaskan. Setelah Chukin selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah melihat Chukin pergi, Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan menutup pintu. Chukin, pada saat ini, suara Mei Yun terdengar. Bibi Shijing, kata Chukin dengan sedikit rasa bersalah. Ini kamar Xiao, kata Qin Shijing, melihat ke pintu yang tertutup di belakang Chukin. Ya, Chukin mengangguk, tapi Bibi Shijing, jangan salah paham, Xiao dan aku tidak bersalah. Baiklah, aku tidak bersalah sekarang. Setelah beberapa saat, mungkin itu akan terjadi. Qin Shijing tersenyum penuh pengertian. Bibi Shijing, apa yang kamu cari dariku? Chukin bertanya balik. Tidak ada. Seseorang membuatkanmu gaun dan memintaku untuk memberikannya padamu. Qin Shijing, berbicara, mengeluarkan gaun hitam berlapis emas, yang merupakan warna favorit Chukin. Dan dapat dilihat dengan jelas bahwa pakaian di atas semuanya dijahit jahitan demi jahitan. Gaun ini terlihat bagus. Chukin memakainya dengan puas. Apakah Xiyun atau Yi Chen? Tidak, jika itu mereka, mereka akan memberikannya kepadaku. Apakah mungkin kamu yang melakukannya, Bibi Shijing? Tanya Chukin. Aku tidak tahu cara membuat pakaian. Qin Shijing tersenyum. Kamu tidak akan melakukannya. Ini sedikit mengejutkan Chukin. Siapa itu? Karena aku diminta untuk mengirimkannya, tentu saja aku tidak ingin kamu mengetahuinya, tetapi bukan wanitamu yang melakukannya. Qin Shijing tersenyum. Chukin sedikit mengernyit, dan seluruh kuil Asura, kecuali para wanitanya, malas, seksi dan cemburu, Xiang Li, dan Mei Wu. Tidak mungkin bagi trio pemalas itu, mereka sama sekali tidak memiliki keterampilan menjahit seperti itu. Mei Wu memberinya sebuah sweter terakhir kali. Qin Shijing tidak perlu mengirimkannya secara langsung. Kalau begitu, hanya Xiang Li yang akan menjadi satu-satunya. Bibi Shijing, aku tahu jika kamu tidak memberitahuku, apakah itu Xiang Li? Chukin tersenyum tipis. Jika kamu tidak bisa menebaknya, aku tidak akan mengatakannya. Setelah mengatakan itu,
Qin Shijing melangkah dengan anggun dan mempesona lalu berbalik dan pergi. Itu bukan Xiang Li, siapa dia? Chu Qin melihat pakaian di tangannya dan berpikir sejenak. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Dalam sebulan, Xiao Hu dan yang lainnya sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan dan metode kultivasi wilayah bintang raksasa. Belum lagi, mereka juga membiarkan kekuatan mereka maju dengan pesat, dan semua anggota dipromosikan menjadi dewa tingkat pertama. Dan Xiao Hu, Zhu Zuqing, Hu Liena, orang-orang ini yang awalnya adalah puncak dewa tingkat pertama, dipromosikan menjadi dewa. Orang biasa, memasuki Raja Dewa dari puncak dewa tingkat pertama, saya khawatir mereka tidak akan bisa melakukannya seumur hidup. Tetapi Xiao Hu dan yang lainnya semuanya adalah pengecualian. Mereka tidak hanya memiliki sumber daya berkelanjutan yang disediakan oleh Chu Qin, tetapi juga bimbingan dari dua kekuatan super, Chu Qin dan Si Tiandi, dengan kecepatan pelatihan puluhan kali lebih cepat di wilayah bintang raksasa. Yang terpenting adalah garis keturunan naga Azure di tubuh mereka terus-menerus dimurnikan. Satu-satunya penyesalan adalah Gu Yuena dan Phoenix, keduanya tidak naik ke pangkat kaisar setengah. Selama periode waktu ini, Chu dan Qin juga tidak menganggur, dan telah mempraktikkan beberapa rahasia tertinggi 12 karakter, belum lagi, itu meningkatkan kekuatan dewa raksasa ke tingkat tertentu. Bagaimana kamu menggunakan ini? Chu Qin memejamkan matanya di alun-alun kuil Asura, merasa sedikit bingung oleh segel naga biru tertinggi yang mengambang di dahinya. Selama sebulan, Chu Qin bahkan tidak tahu kegunaannya. King Long juga tidak meninggalkan petunjuk apapun. Tuan rumah, tugas akan datang. Pada saat ini, suara sistem Dewi terdengar. Sudah sebulan, dan kamu akhirnya di sini, kata Chu Qin dalam suasana hati yang buruk. Chu Qin menemukan bahwa tanpa bantuan sistem, wilayahnya akan sulit ditingkatkan untuk sementara waktu. Ding, rilis misi Dewi Ganda membuat Xiang Li rela jatuh cinta pada tuan rumah, mendapatkan 100% dukungan Dewi Xiang Li, dan rombongan Dewi khusus di pesawat tempur, pembangkit tenaga listrik tingkat setengah kaisar, Xiao Suner. Ding, tanda seru, masuki wilayah rahasia Pixiu, buka rahasia segel naga Azure tertinggi, dan dapatkan 100% dukungan dari Dewi Luo Yi, perangkat pembimbing jiwa tingkat dewa tertinggi generasi pertama. Xiao Suner, perangkat pembimbing jiwa tertinggi. Chu Qin berkata dengan heran, sistem, kamu pantas mendapatkannya. Jadi kamu Xiao Yan, setiap hari, istriku pergi. Chu Qin masih ingat bahwa dewi-dewi ini ditangkap. Kalau tidak, sistem tersenyum penuh kemenangan, Xiao Yan, bajingan, tidak menikah jika dia menggoda. Tuan rumah tidak boleh mengikutinya. Tentu saja, Chu Qin mengangguk, tunggu, sistem, siapa Luo Yi? Nanti kau akan tahu, jawab sistem, segera datang. Begitu suara sistem berakhir, 3 sosok jatuh di depan Chu Qin. 2 pria dan 1 wanita, 2 tua dan 1 muda, itu adalah batu induk dari domain bintang raksasa Sundao, batu induk dari domain kedua Sungxian, dan Xiao. Xiao hari ini mengenakan kaos biru-biru, dengan sedikit tekstur plastik, yang dapat memantulkan sinar matahari dan dengan sempurna menonjolkan sosoknya yang bergelombang. Chu Qin memimpin untuk melirik Xiao. Yang terakhir juga melirik Chu Qin, tetapi Xiao tampak sedikit malu, dan segera menoleh ke samping. Si Sundao dan si Sungxian dengan cepat menangkap pemandangan sekilas ini, dan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tampaknya ada sandiwara. Pada saat ini, Chu Qin tersenyum tipis, lalu menoleh ke si Sundao dan berkata, Senior Si, mengapa Anda di sini? Tuan Chu Qin, bukankah Anda meminta saya untuk menemukan cara yang memungkinkan Anda dan istri Anda untuk menerobos dengan cepat? Kata si Sun, saya menemukannya, bukankah ini tentang alam rahasia Xuan Wu? Tanya Chu Qin, Tuan Chu Qin, bagaimana Anda tahu ini? Si Sundao dan si Sungxian berkata dengan heran, alam rahasia Xuan Wu akan segera dibuka. Ini adalah rahasia tingkat tinggi. Hanya beberapa pemimpin yang kuat yang dapat memperoleh berita melalui saluran khusus. Tanpa diduga, Chu Qin mengetahuinya secara langsung. Biarkan saja, Chu Qin tersenyum tipis. Mari kita bicara, ada apa? Tuan Chu Qin, kami baru saja mendapat berita. Di lokasi yang tidak jauh dari medan bintang raksasa kami, sebuah nebula abnormal muncul. Ada fluktuasi energi aneh di nebula tersebut. Beberapa dewa yang paling kuat pergi untuk menyelidiki dan menemukan bintang ini. Ada misteri di alam tersebut. Dewa tertinggi memasukinya dan mengalami beberapa kesulitan, menjelajahinya,
dan memperoleh sepotong tulang, mungkin tulang binatang suci leluhur, Pai Yao. Itu menunjukkan bahwa alam rahasia ini seharusnya berhubungan dengan Pai Yao, dia tidak berani memilikinya. Orang-orang pergi untuk menyelidiki, jadi informasinya dibagikan, dan banyak kekuatan super diundang untuk berpartisipasi bersama. Si Sundao menjawab, Tuan Chukin, jika itu benar-benar alam rahasia Pai Yao, hal-hal baik di dalamnya pasti sangat diperlukan. Si Sundao menambahkan, Pixiu selalu tidak dapat masuk dan keluar. Sebagai binatang buas, tingkat leluhur, dia telah mencari harta yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Kisu, jika Anda dapat menemukannya, itu juga harus dikembangkan. Namun, bahaya di sini juga sudah jelas. Menurut legenda, untuk melindungi harta karunnya, Pai Yao menangkap seorang penyihir benteng kosmik, dan mendirikan banyak lembaga di dalamnya bersamanya. Beberapa lembaga ini menggunakan tubuh hidup dewa tertinggi, itu hidup. Si Sungxian melanjutkan, ditambah dengan napas pemberani dan kemakmuran harta karun langka di dalamnya, itu pasti akan menarik dan bahkan membiakkan sejumlah besar makhluk kuat. Itu juga akan terjadi. Chukin tersenyum ringan. Tuan Chukin, Anda benar-benar ingin pergi. Si Sundao dan si Sungxian tampaknya menunggu kata-kata Chukin, bagaimana mereka bisa mendapatkan sepotong harta karun rahasia yang begitu penting. Jika tidak, mereka tidak akan berada di belakang wilayah bintang lainnya. Dan keluarga, pergi. Chukin mengangguk, dan menegaskan, saya akan membuat keputusan untuk alam rahasia Pixiu ini. Sistem membiarkannya pergi, menunjukkan bahwa pasti ada banyak harta karun, segel naga azure tertinggi sudah cukup untuk menarik orang. Kemudian Chukin menatap Si Yao, bagaimana menurutmu? Semuanya tergantung pada Tuan Chu dan Qin. Si Yao menjawab dengan hormat. Baiklah, tunggu beberapa kata dariku, ayo pergi. Chukin tersenyum tipis dan melihat ke layar di belakangnya, keluar. Si Yao dan ketiganya terkejut. Mereka melihat ke layar, dan mereka melihat Gu Yuena, Dewa Kehidupan, Xiao Wu, Bibi Dong, Xiang Li, Bingdi, Suedi, Wang Qiwer dan yang lainnya, berjalan keluar dari balik layar. Apakah kalian semua mendengarnya? Tanya Chukin. Chukin, bawa aku ke sana. Xiao Wu segera berjalan mendekat dan memeluk lengan Chukin dengan erat, dan Wang Qiwer dan Bingdi buru-buru memeluk yang lain. Kalian juga mendengarnya, terlalu berbahaya. Kata Chukin sambil menatap wanita-wanita itu. Tidak berbahaya. Kalau kamu di sana, itu pasti tidak berbahaya. Kata Bingdi, lagi pula, selama periode ini, kita telah berlatih formasi Dewa Naga 8 diagram, dan kita memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi diri kita sendiri. Ya, Chukin yang baik, bawa kami ke sana. Wang Qiwer memohon dengan wajah menggoyangkan lengannya yang luar biasa. Bagaimana denganmu? Chukin menatap Gu Yuena dan yang lainnya tanpa daya. Pergi. Gu Yuena, Raja Kehidupan, Bibi Dong, Suedi berkata bersamaan. Aku hanya, tidak pergi. Xiang Li mengerutkan bibir merahnya. Dia ingin mengikuti Chukin, tetapi dia bukan wanita Chukin, jadi apa haknya untuk membuat Chukin mengambil risiko untuknya? Karena kamu akan pergi, ayo kita semua pergi. Chukin tersenyum. Ah, bolehkah aku pergi juga? Xiang Li membuka matanya yang indah. Kebetulan kalian 8 orang, kurang 1, bagaimana kalian membentuk formasi Dewa Naga Gosip? Chukin tersenyum tipis. Bagus. Xiang Li mengangguk dengan penuh semangat. Setelah itu, Chukin menatap Si Sun dan berkata, kalau begitu, kamu juga harus bersiap. Setelah 1/4 jam, alam Dewa Douro akan berkumpul di luar. Baik, Tuan Chukin. Si Sundao menjawab dengan hormat, dan kembali ke bintang raksasa bersama si Sungxian. Si Yao, kemarilah. Chukin berhenti sejenak, memanggil Si Yao. Si Yao, yang sedikit bingung, mendekati Chukin, dan ketika dia mencium tubuh Chukin, Si Yao menjadi semakin gugup. Seluruh tubuh Chukin memancarkan pesona yang tak terlukiskan, bahkan baunya pun sangat unik. Aroma harum di tubuh Si Yao juga membuat Chukin segar kembali, dan segera dia mencapai telinga Si Yao dan hampir menciumnya. Si Yao bahkan lebih bersemangat. Segera setelah itu, wajah Si Yao berubah sedikit merah, dan dia berjalan ke kuil Douro dengan langkah-langkah yang mempesona. Chukin tersenyum tipis, dengan angkuh menuntun Xiao Wu dan yang lainnya, dan berjalan ke arah yang berlawanan. Chukin, apa yang kamu katakan kepada Bibi Xiao? Xiao Wu bertanya dengan rasa ingin tahu.
Aku sudah menyuruhnya untuk membiarkannya tinggal di alam Dewa Douro, dan setelah 2/4 jam, beritahu Rongrong Suking dan yang lainnya tentang perjalanan kita ke alam rahasia Paixiu. Kalau tidak Rongrong dan yang lainnya pasti akan menyusul. Kalau tidak, kamu seperti ini. Aku tidak bisa mengurus banyak orang. Chu Qin tersenyum. Xiao Hu dan Wang Qiuer mengangguk, percaya bahwa itu benar. Itu tidak benar, Suedi bertanya, lalu mengapa wajahnya merah? Ya, Xiao Hu dan Wang Qiuer tiba-tiba menyadari. Sudut mulut Chu Qin sedikit terangkat, dan segera, seperti cahaya, bergegas menuju pintu masuk. Aku akan memberitahumu jika kamu mengejarku. Ah, Chu Qin, berhentilah untuk ibuku. Teriak Xiao Hu dan segera mengejarnya. Wang Qiuer dan yang lainnya mengikuti satu demi satu. Sesampainya di pintu masuk, 8 pembangkit tenaga setengah kaisar di medan bintang raksasa yang dipimpin oleh Si Sundao dan Si Sungxian, serta sekelompok Raja Dewa, telah menunggu di sini di kapal perang. Menurut perkiraan awal, mungkin ada 500 Raja Dewa, ditambah 8 setengah kaisar, yang sudah merupakan medan bintang raksasa, lebih dari setengah kekuatan tempur teratas. Rekan penulis, kalian sudah siap. Chu Qin memandang Si Sundao dan yang lainnya, dan langsung mengerti segalanya. Hei, jangan bersembunyi dari Tuan Chu Qin. Si Sundao menjawab, alam rahasia tingkat leluhur, pertemuan langka dalam miliaran tahun, kami telah membuat keputusan di wilayah bintang raksasa sebelum mencarimu. Yah, bahkan jika kamu tidak bergerak, kami pasti akan pergi. Si Sungxian menambahkan, sepertinya godaan ini tidak biasa. Chu Qin menjawab dengan ringan, kalau begitu ayo pergi, ayo berlayar. Tuan Chu Qin, di mana Yao Yao? Si Sun bertanya, menatap Chu dan Qin dengan curiga. Jangan khawatir, dia punya sesuatu untuk diurus, dan dia akan mengikutiku nanti. Chu Qin menunjukkan senyum yang berbeda. Oke, berlayar. Si Sundao mengangguk dan memberi perintah kepada kapten. Mari kita bicarakan, informasi apa yang telah diperoleh Dewa Tertinggi. Chu Qin menatap Si Sundao dan bertanya. Lihat, Si Sundao tidak berani menyembunyikan apapun, dan segera menyerahkan gambar kepada Chu Qin. Ini adalah gambar alam rahasia Paixiu yang digambarkan oleh Kaisar Naga. Alam rahasia Paixiu ini sangat berbahaya, dan ada niat membunuh yang tersembunyi di setiap tempat. Formasi guntur yang dalam, formasi lava berdarah. Di antara semuanya, yang paling berbahaya adalah formasi Kaisar Guntur, tidak hanya memiliki guntur yang dalam yang dapat menembus tubuh Dewa Tertinggi, tetapi juga Kaisar Naga melihat boneka yang sangat kuat di dalamnya. Dewa Kaisar Naga menebak, boneka ini adalah boneka yang dilatih oleh Pai Yao dengan tubuh hidup Dewa Tertinggi atribut guntur yang kuat, dan kekuatan tempur Dewa Tertinggi ini lebih kuat dari Kaisar Naga. Teman baik, aku baru saja tidur. Kamu sudah berbicara tentang alam rahasia Kaisar Naga dan Pai Yao. Pada saat ini, suara malas Sitiandi terdengar. Segera setelah itu, sosok Kaisar Sitian muncul di samping Chu Qin. Leluhur, Anda sudah bangun. Si Sundao dan semua orang di wilayah bintang raksasa segera membungkuk ke arah Sitiandi dan berkata, Baiklah, saya tidur. Sitiandi menjawab, ada apa dengan Kaisar Naga ini? Mendengar ini, Si Sundao segera mengulangi pengalaman masalah tersebut kepada Sitiandi tanpa melewatkan sepatah kata pun. Saya pikir saya salah dengar. Saya tidak menyangka seseorang menemukan alam rahasia Pi Yao yang legendaris. Sitiandi sedikit terkejut. Leluhur, Anda tidak menyalahkan saya, apakah Anda memberikan saran? Si Sundao segera bertanya, saya telah mengatakan bahwa Anda adalah penguasa domain dari bidang bintang raksasa. Karena itu adalah keputusan Anda, orang tua itu tidak akan ikut campur. Sitiandi menjawab. Si Sundao mengangguk dengan hormat. Senior Si, apakah semua wilayah bintang bertindak bersama dalam tindakan kita kali ini? Chu Qin bertanya. Di permukaan. Namun, pendapat dari domain bintang dan keluarga tidak dapat disatukan. Saya kira banyak domain bintang telah menyelinap masuk. Kata Si Sundao. Tidak mungkin rubah tua di Zhongyu berbagi harta karun seperti itu dengan orang lain. Sitiandi juga mengikuti. Tidak apa-apa, saat kita memasuki alam rahasia Paixiu, kita akan pergi ke susunan Kaisar Guntur. Chu Qin tersenyum dan mengangguk. Ah, Chu Qin, kamu gila. Xiao Hu dan yang lainnya berteriak kaget. Ah, Tuan Chu Qin, formasi Kaisar Guntur, tetapi formasi yang paling berbahaya, Kaisar Naga hampir jatuh ke dalam. Si Sundao juga terkejut. Dia tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa.
Chukin tersenyum percaya diri. Teman kecil Chukin, apakah kamu ingin menggunakan Dou Zuan Xingyi untuk menghancurkan formasi Kaisar Guntur? Si Tiandi juga bertanya dengan ragu-ragu. Rahasia, tapi aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa formasi lainnya semuanya saling terkait, tidak ada jalan kembali, dan hanya melalui formasi Kaisar Guntur ini kamu dapat memasuki alam rahasia Piao yang sebenarnya. Chukin, penuh percaya diri. Bagaimana ini? Si Tiandi melihat gambar itu, sedikit bingung. Xiao Hu dan yang lainnya bahkan lebih bingung dan bingung, otak mereka tidak cukup, mereka tidak cukup. Jangan beritahu, kata Chukin sambil tersenyum tipis. Sebenarnya, Chukin dapat melihat bahwa di atas cetak biru ini adalah apa yang disebut formasi Bagua Xuanmen. Gosip, kepala dari 10.000 formasi, adalah sesuatu dari kehidupan sebelumnya, tetapi kehidupan sebelumnya tidak lain hanyalah setetes air di lautan di alam semesta yang berkabut ini. Orang yang menguasai gosip tidak bisa hanya memiliki bumi. Misalnya, penguasa formasi dunia ini harus mengetahui gosip. Dari gambarnya, jelas sekali susunannya dalam gosip, dan posisi susunan Kaisar Guntur seharusnya berada tepat di atas kehidupan gosip itu. Chukin sangat beruntung saat ini karena dia ada di rumah di kehidupan sebelumnya dan suka mempelajari beberapa hal yang misterius. Kalau tidak, dia mungkin tidak dapat melihatnya sekarang. Yang terpenting adalah metode rahasia tertinggi 12 karakter milik Chu dan Qin. Penguasaan terdalamnya adalah guntur dan kilat. Ditambah dengan Dou Zuan Xingyi, seharusnya tidak sulit untuk menghancurkan susunan Kaisar Guntur. Namun, Chukin masih perlu memikirkan tindakan balasan untuk mengizinkannya memasuki pertempuran, tetapi orang-orang di luar seharusnya tidak membiarkan mereka masuk. Dengan cara ini, semua harta di dalam adalah milik mereka. Segera, Chukin berbaring di kursi terbuka kapal perang, menyeruput teh sementara pikirannya berlari cepat. Xiao Hu dan yang lainnya juga duduk. Aku percaya pada teman kecil Chukin. Si Tiandi melihat kepercayaan diri Chukin yang tidak biasa, mengangguk dan berkata, Sundao, bagaimana denganmu? Karena para leluhur dan Tuan Chu dan Qin telah mengatakan ini, apakah aku memiliki keberatan dengan hal itu? Si Sun berkata, dan segera menjawab, baiklah. Si Tiandi mengangguk, hei, bagaimana dengan Yao Yao, bukankah kau ikut denganku? Pada saat ini, si Tiandi melihat sekeliling dan tidak dapat menemukan sosok si Yao, dia sedikit terkejut. Senior si Tiandi, jangan khawatir, dia ada di belakang dan akan mengikuti. Chukin tersenyum ringan, leluhur, aku di sini. Pada saat ini, suara si Yao terdengar, dan dia terbang dari belakang kapal perang. Yao Yao, kemana saja kamu? Si Tiandi bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, si Yao melirik Chukin dengan marah dan malu, lalu menggertakkan giginya, menatap Kaisar Si Tian, dan tersenyum tenang, tidak apa-apa, Patriark, Tuan Chukin, suruh aku melakukan sesuatu. Oh, ada apa? Si Tiandi berkata dengan penuh minat ketika dia melihat perubahan ekspresi si Yao. Si Yao tidak menjawab, dia menatap Chukin dan berkata, Tuan Chukin, bisakah kamu melangkah untuk berbicara? Setelah mendengar ini, Xiao Hu Wang Qiwer dan yang lainnya mulai berbisik, dan Chukin tersenyum tenang, oke, ayo pergi. Si Sundao dan yang lainnya tampak bingung. Mereka menatap Kaisar Si Tian, yang sepertinya tahu sesuatu, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, anak muda, biarkan mereka pergi. Ya, leluhur, semua orang menjawab dengan hormat pada saat yang sama. Chukin, apakah kamu sengaja? Si Yao menatap Chukin dan bertanya. Dia bahkan tidak membawa orang dewasa, menunjukkan bahwa dia benar-benar kesal. Tidak, aku akan membiarkanmu membersihkan kamar, apa yang kau lihat? Chukin tersenyum tenang. Si Yao menggigit bibir merahnya dan mengingat kejadian buruk di kamar itu, tetapi dia tetap menjawab, itu tidak benar, aku tidak melihat apapun. Lalu apa yang kau minta dariku? Chukin bertanya sedikit bingung, tanpa membongkar si Yao. Maksudnya, kau mengaturku di sebelah kamarmu, apakah kau sengaja? Si Yao bertanya, setiap malam, aku tidak bisa tidur nyenyak. Jika kau berpikir begitu, maka setelah kau kembali kali ini, kau akan kembali ke bintang raksasa. Kata Chukin, menatap si Yao. Si Yao tiba-tiba merasakan kehilangan yang tidak dapat dijelaskan ketika mendengar ini. Meskipun Chukin telah melakukan terlalu banyak hal dalam masalah ini, Chukin benar-benar baik padanya.
Dia tidak hanya membimbingnya dengan sabar kekuatan dewa raksasa, tetapi juga mengajarinya beberapa trik yang tidak dia ketahui. Aku salah, Tuan Chukin. Si Yao berkata setelah jeda, di masa depan, aku akan menemukan cara untuk memblokirnya sendiri. Lupakan saja, Chukin menjawab, tunggu saat kau kembali, aku akan membiarkanmu tinggal di villa mandiri. Bagus, Si Yao mengangguk. Setelah berbicara, Si Yao melangkah pergi. Melihat pemandangan ini, Chukin menggelengkan kepalanya sedikit. Tampaknya Chukin gagal menggoda adiknya kali ini. Si Yao, tampaknya, agak sulit digoda. Tetapi pada saat ini, Si Yao berbalik dan kembali dan bertanya, Tuan Chukin, apakah Anda benar-benar tidak mengusir saya? Ya, Chukin terkejut sejenak, lalu mengangguk. Ya, Si Yao tersenyum, berbalik dan pergi. Chukin masih menangkap senyum Si Yao dan tersenyum acuh tak acuh. Sepertinya semuanya berbeda dari apa yang kupikirkan. Chukin dan kapal perang mereka melaju di kehampaan untuk sementara waktu, dan saat ini beberapa fluktuasi aneh yang terlihat dengan mata telanjang muncul di angkasa. Di bawah tekanan fluktuasi ini, Xiao Hu dan yang lainnya, para Raja Dewa, semuanya merasakan perasaan tercekik. Belum lagi orang-orang di bawah level Raja Dewa yang datang ke sini, saya khawatir mereka akan terjepit berkeping-keping oleh fluktuasi energi ini. Energi yang sangat kuat, Si Sundao terkejut. Sepertinya kita sudah dekat dengan alam rahasia Pai Yao. Si Sungxian berkata dengan senyum di wajahnya dan mata Chukin melesat keluar dengan dua sinar cahaya keemasan, dan masing-masing membentuk setengah lingkaran dalam sekejap, lalu menyatu dengan sempurna, melindungi seluruh kapal perang di dalamnya. Di bawah perisai energi mata naga sejati Chukin, fluktuasi energi itu menghilang, dan sesak napas. Xiao Hu menghilang pada saat ini. Selanjutnya, hati-hati semuanya. Melihat Xiao Hu dan yang lainnya turun dengan selamat, Chukin berkata kepada orang banyak sambil membuka mata naga asli di sisi lain untuk memata-matai pergerakan di depan. Tuan Chukin, lihat. Pada saat ini, Si Yao menunjuk ke depan. Orang-orang Chudankin melihat sekeliling, dan melihat beberapa materi putih yang mirip dengan awan di depan mereka. Di antara awan putih, sejumlah besar bangkai kapal dapat terlihat dengan jelas, dan pemandangannya sangat tragis. Itu nebula putih. Alam rahasia Paixiu seharusnya ada di nebula, kata Si Sun, sedikit bersemangat. Namun, kakek, kapal perang ini tampaknya telah hancur oleh energi ini. Bisakah kapal perang kita masuk? Si Yao bertanya-tanya. Si Sundao, dengan ekspresi malu, menatap Chukin. Kapal perang ini tidak hancur oleh energi. Chukin menghisap sepotong puing ke telapak tangannya dan berkata, sambil melihat tanda-tanda potongan yang sangat rapi, lagi pula, mereka tercabik-cabik. Aku tercabik-cabik. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar bahwa mereka masing-masing menghisap sepotong puing. Setelah melihat tanda-tanda potongan yang rapi di atasnya, mereka langsung setuju dengan sudut pandang Chukin. Mungkinkah musuh bertemu? Bibi Dong sedikit mengernyit. Seharusnya tidak mungkin, kata Si Sundao. Kaisar Naga hanya ingin menghindari pertemuan dengan musuh-musuhnya, jadi wilayah bintang dan keluarga yang memiliki musuh di sisi baiknya tidak pernah diberitahu. Lalu, apa alasannya? Si Sungxian bertanya dengan heran, dengan begitu banyak bangkai kapal perang, setidaknya 1000 kapal perang telah hancur di sini. Itu bukan musuh, apakah itu perebutan harta karun? Itu bahkan lebih mustahil. Si Sundao menggelengkan kepalanya, bahkan jika ada harta karun, mereka masih berada di alam rahasia, bagaimana mereka bisa bertarung di luar? Jika harta karun itu telah ditemukan, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Mungkinkah seseorang sengaja menyergap Raja Kehidupan dengan berani mengajukan hipotesis? Si Sundao dan yang lainnya mengubah wajah mereka ketika mereka mendengar itu, dan mereka tidak yakin, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Chukin. Tidak peduli apa, Chukin berhenti. Tampaknya tingkat bahaya kali ini sedikit lebih kuat dari yang aku bayangkan. Tetapi satu hal yang pasti, energi ini tidak dapat menghancurkan kapal perang kita. Masuklah. Ya, Si Sundao mengangguk. Kapal perang itu menyala lagi, melewati nebula putih misterius, dan memasuki pusaran energi di dalamnya. Keluar dari pusaran energi, kapal perang itu mencapai ruang lain. Ini adalah tanah yang benar-benar tandus, dengan lapisan kabut di mana-mana, dan jarak pandangnya sangat rendah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika seseorang berada 10 meter dari Anda tidak dapat melihat siapa orang itu. Pada saat ini,
kapal perang itu tiba-tiba kehilangan berat dan jatuh langsung ke tanah. Untungnya, orang-orang di kapal perang itu semuanya adalah karakter yang kuat. Mereka segera terbang dan mendarat di tanah. Apa yang terjadi? Si Sun bertanya dengan kasar. Penguasa domain, kapal perang itu tiba-tiba tidak mendengarkannya. Suara kemudi kapal perang terdengar. Jangan salahkan dia, Chukin berkata, bukan hanya kapal perang itu tidak mendengarkannya, artefak pemandu jiwaku juga gagal, dan induksi senior si Tiandi juga rusak. Apa? Induksi leluhur juga rusak, seru Xiao. Mungkin, senior si Tiandi tertidur lagi, tidak masalah, kalian tidak bisa mengandalkannya untuk segalanya. Kata Chukin, semua orang mengangguk. Tuan Chukin, setelah mengatakan itu, apa yang harus saya lakukan? Seorang kaisar setengah berkata dengan heran, senjata itu masih ada di dalam, seharusnya itu keterbatasan di sini. Semua peralatan pemandu jiwa dapat dilindungi. Chukin menjelaskan, apakah kalian semua menaruh senjata kalian di artefak pemandu jiwa? Milikku ada di dalam tubuh. Tetapi kalian belum mengetahuinya. Kesadaran spiritual di sini sangat terbatas. Aku hanya bisa merasakan hal-hal dalam radius 500 meter. Si Sungxian berkata dengan sedikit heran. Sepertinya aku hanya berjarak 200 meter. Tidak heran dewa tertinggi tidak berani masuk dengan mudah. Dia seharusnya hanya bisa mencapai jarak 10.000 meter. Xiao Hudai mengerutkan kening. Ini seharusnya semacam formasi berkabut yang dibuat oleh Pai Yao, formasi terlemah. Si Sundao berkata, namun, Kaisar Naga hanya mengatakan bahwa itu akan membatasi kesadaran ilahi, dan tidak mengatakan bahwa batasnya begitu besar, dan itu akan melindungi pemandu jiwa. Artefak, formasi terlemah dapat membatasi kita seperti ini. Pupil mata Gu Yuena sedikit menyusut, tidak hanya tidak ada senjata, tetapi ini sama saja dengan orang buta, bagaimana menemukannya? Oh, aku tahu, si Sundao tiba-tiba menyadari, Kaisar Naga adalah dewa tertinggi, dan deskripsinya sangat berbeda dari situasi sebenarnya. Kami telah menderita karena tidak memiliki dewa tertinggi. Sekarang, artefak pemandu jiwa tidak dapat digunakan. Kami juga kehilangan kontak dengan leluhur si Tiandi. Apa yang harus kami lakukan? Mungkin, Kaisar Long tidak ingin menjelaskan seluruh prosesnya sama sekali. Chukin tersenyum ringan, Kaisar Sitian berkata bahwa Kaisar di alam semesta, yaitu dewa tertinggi, pada dasarnya adalah rubah tua. Dikombinasikan dengan kapal perang yang rusak di luar, itu mungkin merupakan konspirasi. Namun, Chukin tidak mau pergi. Ini adalah tugas sistem. Tidak, Chukin, bagaimana denganmu? Pada saat ini, Kaisar Sue menatap Chukin dan bertanya. Radius 300 mil, Chukin menjawab dengan tenang. Mata naga aslinya sekali lagi memiliki efek yang substansial. 300 mil, semua orang berkata serempak karena terkejut. Sepertinya kita telah meremehkan kekuatan dewa tertinggi. Bibi Dong menghela nafas sedikit. Kalau begitu, Tuan Chukin, semuanya terserah padamu. Si Sungxian berkata dengan gembira. Baiklah, hal yang paling mendesak adalah keluar dari susunan berkabut ini dan pergi ke susunan Kaisar Guntur. Mata Chukin memadat, tapi, tidak ada arah sama sekali di sini. Ah, Wang Qiwer berteriak. Qiwer, jangan khawatir. Chukin memberi isyarat padanya untuk tenang. Rao begitu, Chu dan Qin merasa sedikit tidak nyaman. Awalnya dia mengira bisa dengan mudah menemukan posisi Thunder Emperor's Array, tetapi sekarang sudah lebih baik, dan arahnya tidak bisa dibedakan. Untungnya, mata naga asli masih bisa digunakan. Chu dan Qin berdiri di tempat, dengan mata naga asli, mencari ke segala arah, dalam radius 300 li, jangkauan indera spiritual Chu dan Qin persis sama, dan tidak mungkin membedakan utara, selatan, timur dan barat. Namun, Chu dan Qin bergerak dengan inspirasi dan menggunakan metode rahasia tertinggi 12 karakter untuk mengubah mata naga aslinya menjadi atribut guntur. Dengan cara ini, Chu Qin menangkap aura samar dari asal yang sama, yaitu guntur dan listrik. Awalnya dipisahkan oleh ratusan ribu mil, Chu dan Qin tidak dapat menangkapnya sama sekali, tetapi betapa menakutkan dan padatnya guntur dan kilat yang tersembunyi di Thunder Emperor's Array. Ikut aku. Setelah mengatur napas, Chu Qin tidak ragu lagi, dan memimpin kerumunan itu ke arah timur. Kecepatan setiap orang juga terbatas, tetapi untungnya, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di atas level Raja Dewa. Mereka seharusnya berada ratusan juta mil jauhnya, dan mereka telah melewati masa lalu hanya dalam waktu 2
Pemandangan di depanku sungguh menakjubkan. Apa yang muncul di depan semua orang adalah lautan yang tak berujung. Di lautan ini, yang mengalir bukanlah air sama sekali, tetapi guntur dan kilat kemasan. Di laut, langit, antara laut dan langit, ada guntur dan kilat yang mengamuk di setiap sudut. Itu padat, setebal naga dan ular, dan sangat menakutkan. Setiap guntur dan kilat mengandung prinsip yang menakutkan dan kekuatan penghancur. Semua orang hanya akan memikirkan perasaan di dalamnya, dan rambut mereka akan berdiri. Penindasan semacam itu mencekik. Ini terlalu menakutkan, kata Xiao Hu dengan kaget. Ini, guntur dan kilat seluruh alam semesta terkonsentrasi di sini, tapi itu saja. Kaisar Es mengikuti. Tuan Chuqin, kami yakin akan melewati formasi Kaisar Guntur ini. Kata Si Sun, suaranya sedikit bergetar. Namun, dalam formasi Kaisar Guntur ini, Anda tidak akan melihat harta karun Paixiu. Chuqin mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, beranikah Anda bertanya kepada Xiongtai bagaimana cara melewati formasi Kaisar Guntur ini? Pada saat ini, suara laki-laki yang aneh dan bagus terdengar. Meskipun tidak sebanding dengan Chuqin, suara itu juga mampu memikat suara beberapa gadis yang tidak tahu apa-apa. Semua orang menjadi waspada. Mereka mengikuti suara itu dan melihat bahwa ada seorang pria dan seorang wanita tambahan di depannya pada waktu yang tidak diketahui. Pria itu mengenakan jubah putih, dan gagang kuning muda di tangannya melukis banyak gambar binatang buas yang aneh dan ganjil. Dia sendiri tampak seperti berusia 25 atau 60 tahun, tetapi usianya yang sebenarnya jelas tidak demikian. Dia memiliki rambut panjang, alis pedang dan bintang, penampilan heroik, dan penampilan yang tampan. Dia benar-benar cocok dengan Chu dan Qin. Ini adalah pertama kalinya Chu Qin merasa wajahnya terancam oleh sedikit saja. Dan di samping pria itu, ada seorang wanita yang dingin dan dingin seperti air terjun. Wanita itu kira-kira seusia dengan pria itu, dan dia juga mengenakan gaun putih bersih dan kuno tanpa jejak debu. Rambutnya sangat panjang, mencapai pinggang yang menarik. Penampilan dan temperamennya tidak kalah sedikit pun dari Bibi Dong dan Gu Yuena. Penampilan seperti ini jarang ada di dunia. Setiap organnya pas. Penampilan keseluruhannya sempurna. Tahi lalat kecantikan tipis di tengah alis menambah kecantikan ini. Sosok wanita itu bahkan lebih menarik perhatian. Pinggang yang sangat ramping, tinggi seperti buah persik, berat dan bangga, membentuk lekuk tubuh yang sempurna dengan dampak yang besar. Di bawah sosok ini, rok panjang itu tampaknya menjadi hiasan, itu sama sekali tidak dapat menyembunyikan siluetnya. Tentu saja, kaki wanita itu merupakan pengecualian, tetapi meskipun kaki itu tersembunyi di balik rok panjang, melalui lekuk tubuh wanita itu dan jari-jari giok yang subur, kulit sempurna yang dapat dipatahkan dengan meniup, tak perlu dikatakan, ini juga merupakan pasangan yang memprovokasi banyak pria. Kaki giok yang sangat tinggi. Chu Qin terpesona untuk waktu yang singkat, dan wanita itu menatap langit yang penuh dengan lautan guntur dengan wajah sampingnya yang memabukkan. Namun, Chu Qin secara tidak sadar bereaksi, mungkin bukan hal yang baik untuk bertemu dengan dua orang yang tidak dapat dijelaskan di sini. Siapa kamu? Si Sun bertanya, bahkan lebih terkejut. Jika Anda ingin mencapai formasi Kaisar Guntur ini dengan begitu cepat, Anda membutuhkan kekuatan dan sarana Chu dan Qin yang kuat, atau dewa tertinggi duduk untuk bersedia. Kedua orang ini sama sekali bukan orang biasa. Benar saja, pada saat berikutnya, banyak tokoh kuat mendarat di belakang pria dan wanita satu demi satu. Orang-orang ini berjumlah sekitar 300 orang. Fluktuasi kekuatan ilahi. Terendah semuanya berada pada tahap akhir Raja Dewa. 20 orang yang dipimpin oleh mereka tidak memiliki aura energi yang lebih lemah daripada Si Sundao, yang menunjukkan bahwa mereka semua adalah setengah kaisar. Barisan ini lebih dari 2 kali lebih mewah daripada barisan di medan bintang raksasa. Namun, tampaknya tidak ada sosok dewa tertinggi, yang membuat Si Sundao mereka sedikit lebih berani. Sepertinya, Saudari Yiyi, ini adalah formasi Kaisar Guntur. Pria itu mengabaikan Si Sun dan berkata sambil tersenyum sambil menatap wanita itu, Saudari Yiyi, 9 mata Phoenix keluarga Luo Anda ditambah teknik formasi terkuat keluarga cucu tertua saya dapat mencapai formasi Kaisar Guntur ini dalam sekejap mata. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dengan bodohnya beredar dalam formasi berkabut, atau mencari kematian dalam formasi berkelanjutan lainnya.
Apa yang dia katakan tampaknya sama persis dengan apa yang dikatakan Chukin. Mungkinkah di balik formasi Kaisar Guntur ini benar-benar ada alam rahasia Paixiu? Raja Kehidupan berkata dengan suara rendah. Ah, mata 9 burung phoenix dari keluarga Luo, formasi cucu. Kedua orang ini termasuk dalam keluarga Luo dan keluarga cucu dari 8 keluarga besar di abad pertengahan. Si Sun berkata, sedikit terkejut. Keluarga abad pertengahan. Suedi mengangkat alisnya, senior, apa itu keluarga abad pertengahan? Semua bangsawan abad pertengahan memiliki satu karakteristik. Mereka telah dilahirkan dari dewa tertinggi, lebih dari satu atau dua, dan telah memasuki 3 besar kekuatan utama di wilayah tengah. Hanya saja mereka semua melihat melalui ini, jadi mereka hidup dalam pengasingan. Tetapi mereka selalu menjadi keluarga tertua dan misterius. Si Sundao berbisik dengan heran, leluhur Si Tiandi mengatakan bahwa di wilayah tengah, Anda dapat menyinggung kekuatan apapun, tetapi Anda tidak boleh menyinggung keluarga abad pertengahan manapun. Saya tidak menyangka bahwa bahkan orang-orang dari keluarga abad pertengahan akan datang di alam rahasia Piao ini. Yi, keluarga Luo, Luo Yi, dia adalah. Chukin senang ketika mendengar ini. Visi sistem ini benar-benar kejam. Luo Yi, bukankah dia istri yang ditunjuk oleh sistem? Luo Yi tampaknya mengabaikan pria itu, matanya yang dingin, menatap guntur dan kilat di langit, tampaknya mencari celah. Pria itu sedikit malu sejenak, dan menamparkan kipas lipat secara strategis. Gadis, jangan mencarinya. Pada saat ini, Chukin datang kepada mereka secara alami, memperhatikan guntur dan kilat di langit, arai Kaisar Guntur, jika ada celah, bagaimana bisa menghentikan dewa tertinggi. Selain itu, aku sudah melihatnya, di sini, tidak ada celah untuk dimanfaatkan. Jika kamu ingin menghancurkan formasi Kaisar Guntur, kamu harus langsung pergi. Ketika Luo Yi mendengar kata-kata itu, dia melirik Chukin dengan dingin, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Dasar bocah, omong kosong. Melihat Chukin dan mendapatkan tatapan Luo Yi, Changsun Mingyi menatap Chukin dan berkata dengan marah. Sebelum aku marah, cepat pergi dari sini, harta karun Paixiu bukanlah sesuatu yang bisa kamu ganggu. Changsun Mingyi menambahkan, dia benar, pada saat ini, Luo Yi berkata, suaranya seperti sebuah lagu, dan itu sangat indah. Ah, Yi apa yang kamu katakan? Changsun Ming berkata dengan heran, tidak ada celah dalam formasi Lei di ini. Luo Yi masih berkata dengan dingin. Chukin tersenyum tipis, cucu tertua sedikit mengernyit, lalu menatap Luo Yi dan berkata sambil tersenyum, kakak Yi, maksudmu kau hanya bisa menyerang. Luo Yi tampak enggan memperhatikan ketua Sun Mingyi. Baiklah, benar juga, bahkan Kaisar Naga pun gagal, mari kita tunggu senior Yun dan senior Song. Long, Sun Mingyi tampak berbicara sendiri, Kaisar Yun dan Kaisar Song, apakah mereka keluarga Luo, keluarga cucu dari abad pertengahan, dan Luo Tianyun serta cucu Zhenzong yang pernah mendominasi dunia. Si Sun berkata, terkejut dalam hatinya. Jika itu mereka, apakah kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun Paixiu? Si Sungxian juga mengikuti dengan terkejut. Kakek kedua, apa yang kamu takutkan? Kita juga memiliki Tuan Chukin dan Kaisar Senior Si Tian. Si Yao mengingatkan, oh, ya, mereka berdua tiba-tiba menyadari. Chukin telah selamat dari malapetaka setengah kaisar, jadi dia mungkin tidak takut pada mereka. Pada saat ini, Luo Yi berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu melakukan sesuatu, kamu tidak akan dapat membuat kemajuan dalam seumur hidup. Long Sun Mingyi menunjukkan warna yang tidak menyenangkan. Mata Chukin sedikit menyipit, dan sudut mulutnya sedikit tersenyum. Chukin menyukai istri seperti itu dengan kepribadian. Selain itu, Chukin menemukan bahwa Luo Yi setidaknya adalah setengah kaisar. Setengah kaisar yang kuat. Si Sun berkata bahwa mereka juga telah menemukan wilayah kekuasaan Luo Yi, dan mereka merasa kagum. Meskipun Luo Yi tidak tahu usianya, di usia yang begitu muda, ia telah mencapai setengah kaisar, dan ia layak menjadi anggota keluarga abad pertengahan. Pada saat ini, Luo Yi berubah menjadi cahaya putih dan langsung menuju ke susunan Kaisar Guntur. Kakak Yi, ini berbahaya, teriak Long Sun Ming. Luo Yi tidak mendengarkan cucu Mingyi, tetapi melihatnya dengan sangat cepat dan tiba di tepi susunan Kaisar Guntur. Di sini,
Saya dapat dengan jelas merasakan tekanan penuh guntur dan kilat, dan hati Luo Yiyi sudah sedikit sakit. Pada saat ini, tangan Luo Yiyi memiliki rolet perak dan emas ekstra. Di rolet tersebut, ada 9 naga emas yang terjalin, yang terlihat luar biasa. Artefak tertinggi, harta karun keluarga Luo, rolet paling suci Kowloon. Si Sundao, Changsun Mingyi, dan yang lainnya satu demi satu terkejut. Chu Qin juga sedikit terkejut. Luo Yiyi seharusnya adalah kaisar setengah ketiga yang pernah dilihatnya, yang mampu menggunakan artefak tertinggi. Salah satu dari dua yang pertama adalah dirinya sendiri, dan yang lainnya secara alami adalah Ciyu. Di bawah bimbingan tangan giok Luo Yiyi, 9 naga emas di roda 9 naga bergegas keluar pada saat yang sama. Di mana 9 naga emas ini lewat, petir itu hancur, membuka jalan bagi Luo Yiyi. Luo Yiyi, mengikuti 9 naga emas, terbang ke jalan. Berhasil, semua orang berkata dengan terkejut. Namun, di detik berikutnya, wajah mereka berubah karena terkejut, dan petir yang telah dihancurkan muncul lagi, dan Luo Yiyi langsung terkunci dalam susunan Kaisar Guntur. Tak lama kemudian, guntur dan kilat itu menjadi lebih bergejolak, seperti naga dan ular, dan meluncurkan tabrakan gila dengan 9 naga emas Luo Yiyi. Luo Yiyi tidak kalah untuk sementara waktu, tetapi jika keadaan terus seperti ini, dia pasti akan mati. Yiyi, teriak Changsun Ming, lalu menoleh ke kaisar di belakangnya, apa yang kamu lakukan dengan linglung, menyelamatkan orang? Patriark muda, bukan berarti kita tidak menyelamatkannya. Seorang setengah kaisar berkata dengan ngeri, guntur dan kilat ini bahkan tidak dapat menghadapi roulet suci Jiulong, tunggu senior Zong didatang. Sampah, sekelompok sampah, Kaisar Zong ada di sini, dan Yiyi sudah pergi. Teriak Changsun Ming dengan marah. Patriark muda, lihat, pada saat ini, seorang setengah kaisar berteriak. Saya melihat ada sosok tambahan di tepi arai Kaisar Guntur. Sosok ini sangat tampan, siapa lagi kalau bukan Chu Qin. Orang ini, apakah kamu mencari kematian? Arai Kaisar Petir telah diaktifkan, dan jika kau masuk sekarang, kau pasti akan mati. Teriak kaisar setengah dari keluarga cucu. Dan yang kuat dari keluarga Luo tampak sangat tenang. Tuan Chu Qin, si Sundao dan si Yao juga buru-buru berteriak. Senior Si, jangan berteriak. Chu Qin melakukan ini, itu menunjukkan bahwa dia yakin. Kata Bibi Dong, benar saja. Begitu suara Bibi Dong jatuh, telapak tangan Chu Qin sudah menyentuh guntur dan kilat. Sentuh Xuan Lei dengan tangan kosongmu. Melihat pemandangan ini, semua orang cemas, seolah-olah melihat telapak tangan Chu Qin akan berubah menjadi abu. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul. Alih-alih berubah menjadi abu, telapak tangan Chu Qin masih utuh. Apa? Semua orang tercengang. Tampaknya metode rahasia Lazy ini layak untuk biografi King Long yang sebenarnya. Chu Qin berkata dengan gembira di dalam hatinya. Tidak diragukan lagi bahwa Chu Qin telah menggunakan metode rahasia kata guntur untuk mengubah guntur. Setelah memastikan bahwa guntur dan kilat tidak dapat melukainya, Chu Qin segera terbang ke dalam guntur dan kilat dan bergegas ke tempat Luo Yiyi berada. Seluruh tubuhnya masih utuh. Kenapa? Kenapa dia bisa utuh? Kaisar Naga tidak bisa melakukannya. Changsun Mingyi tampak terkejut dan bingung. Semua orang di keluarga Longsun menggelengkan kepala dengan ekspresi bingung, dan keluarga Luo, di atas wajah yang dingin dan beku, dipenuhi dengan sedikit keterkejutan. Pada saat ini, Luo Yiyi sudah sedikit kehilangan kekuatannya, dan 9 naga emas juga menjadi ilusi, seolah-olah dia akan tenggelam oleh guntur yang dalam kapan saja. Rok panjangnya terkoyak oleh petir, memperlihatkan area salju yang luas, dan bahkan beberapa tempat utama memperlihatkan pemandangan yang kabur. Pada saat ini, seorang tiran emas gelap muncul, mengiris petir di sekitar Luo Yiyi. Luo Yiyi melihat wajah Chu Qin yang sangat tampan. Benarkah, kamu tidak tahu berapa kilogram berat badanmu? Kata Chu Qin, menatap Luo Yiyi, tidak marah tetapi sedikit lembut. Pada saat yang sama, duo Chu Qin melirik pemandangan yang kabur. Itu kamu. Luo Yiyi tampaknya belum menyadari apapun. Namaku Chu Qin. Chu Qin tersenyum ringan. Luo Yiyi. Luo Yiyi masih menjawab dengan dingin. Begitu suara mereka jatuh, lebih banyak guntur dan kilat telah menyerbu ke arah Chu Qin dan Luo Yiyi. Cepat, singkirkan semua kekuatan ilahi. Teriak Chu Qin. Apa katamu? Luo Yiyi terkejut. Penghilangan semua kekuatan supernatural sama saja dengan kematian. Sudah terlambat untuk menjelaskannya,
percayalah padaku, aku tidak akan membiarkanmu mati. Lanjut Chukin. Dengan tergesa-gesa, Luo Yiyi memilih untuk percaya pada Chukin dan menyingkirkan semua kekuatan supernaturalnya. Pada saat ini, Chukin memegang telapak tangannya. Telapak tangan Luo Yiyi sama dengan ekspresinya, dingin, tetapi sangat dingin. Pada saat yang sama, Chukin mengenakan pakaiannya pada tubuh Luo Yiyi. Kamu, Luo Yiyi ingin melepaskan diri dari telapak tangan Chukin. Tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa beberapa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan memasuki tubuhnya mengikuti telapak tangan Chukin. Dan di bawah aksi kekuatan ini, guntur dan kilat menjadi jinak, dan melewati tubuh mereka tanpa menimbulkan dampak apapun pada mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Yiyi berkata dengan heran dengan sedikit perubahan pada ekspresinya. Guntur yang dalam ini seharusnya memiliki jiwa. Semakin ganas kamu, semakin ganas mereka terhadapmu. Chukin menjelaskan. Tapi, kenapa, kau tidak apa-apa dengan mereka? Rahasia. Chukin tersenyum acuh tak acuh, keluarlah dulu, kau terlalu gegabah. Kenapa kau tidak langsung masuk saja? Luo Yiyi mengerutkan kening. Para wanitaku masih di luar. Dan kau terluka parah, ada boneka Lady di dalam, apa kau masuk untuk mencari kematian? Setelah mengatakan ini, Chukin sudah membawa Luo Yiyi dan bergegas keluar dari formasi Lady. Apa, bajingan ini memegang telapak tangan Yiyi? Long Sun Mingyi berkata dengan marah. Patriark muda, orang ini luar biasa. Kau bahkan tidak takut pada Xuan Lei. Seorang setengah kaisar, cucu tertua Bai Yue, bergema di telinga cucu Ming. Aku masih menggunakanmu untuk mengatakannya. Chang Sun Mingyi meraung pada Chang Sun Bai Yue. Tuan Chukin, itu terlalu mengagumkan. Si Sun Dao dan si Sung Xian menatap langsung ke arah mereka, tercengang. Si Yao juga tampak terkejut, dengan sedikit kekaguman. Sialan Chukin, biarkan dia berpura-pura lagi. Wang Qiwer cemberut. Hei, ada saudari lain. Xiao Hu mendesah pelan. Pada saat ini, Chukin meraih telapak tangan Luo Yiyi dan datang ke tepian. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, siapa yang mengizinkanmu memegang telapak tangan saudari Yiyi? Kata Long Sun Mingyi, menatap Chukin, geram. Kau lihat dengan jelas, siapa yang memimpin siapa? Chukin menatap Luo Yiyi dengan senyum acuh tak acuh. Luo Yiyi dan Chang Sun Mingyi menatap tangan Giok Chukin dan Luo Yiyi secara bersamaan. Gerakan memegang telapak tangan itu jelas merupakan inisiatif Luo Yiyi, dan Luo Yiyi memegangnya dengan sangat erat. Long Sun Ming tertegun sejenak, tetapi Luo Yiyi segera melepaskan telapak tangan Chukin, menatapnya dan berkata, aku tidak bermaksud begitu. Tidak masalah, kalau begitu, itu normal. Chukin tersenyum tipis. Terima kasih telah menyelamatkanku. Luo Yi berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Sama-sama, Chukin tersenyum tipis. Aku berutang budi padamu. Setelah itu, Luo Yi pergi ke keluarganya sendiri. Long Sun Mingyi hendak memarahi Chukin dengan marah, tetapi hanya melihat Chukin melemparkan tatapan tajam padanya. Long Sun Mingyi entah kenapa takut dan tidak bisa bicara. Chukin berjalan ke arah Xiao Wu dan yang lainnya dengan mudah. Bajingan ini tidak hanya memegang telapak tangan Yiyi, tetapi juga berani menatapku. Long Sun Mingyi berkata dengan marah. Patriark muda, jangan impulsif, putra ini luar biasa. Patriark muda tidak boleh membuat masalah, kalau tidak kita semua akan terlipat di sini. Lalu apa yang harus dilakukan? Chang Sun Mingyi menggertakkan giginya. Mari kita tunggu senior Zong didatang, baiklah, kita bicarakan saja. Jawab Chang Sun Bai Yue. Long Sun Ming terpaksa menyerah saat mendengar kata-kata itu. Di sisi lain, Xiao Wu menatap Chukin dan berkata dengan sedikit khawatir, Chukin, kamu baik-baik saja. Apakah kamu melihatku seperti orang yang sedang dalam masalah? Chukin tersenyum lembut. Tidak seperti itu, kata Xiao Wu mengiyakan, lalu melompat langsung ke Chukin dan mengalungkannya di lehernya. Chukin juga memegang pantat Xiao Wu, seolah-olah dia sedang menggendong anak kecil, dan memeluknya. Tuan Chukin, bagaimana kamu melakukannya tadi? Mengapa guntur dan kilat tidak melukaimu? Si Sun bertanya, tidak dapat membantu. Aku sudah tahu cara kerja umum formasi Kaisar Guntur, dan menemukan beberapa aturan, tetapi untuk menghancurkan formasi, diperlukan beberapa persiapan. Senior Si, mari kita berkemah di sini hari ini. Aku ingin mempelajarinya. Chukin menatap si Sun Dao dan berkata, bagus, kata si Sun sambil mengangguk. Pada saat yang sama,
Keluarga Luo, Nona, apakah kamu baik-baik saja? Kaisar setengah keluarga Luo, Luo Tu, menatap Luo Yiyi dan bertanya. Luo Yiyi menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, tetapi aku ingin menghancurkan pertempuran, sulit untuk melakukannya untuk sementara waktu. Baiklah, mari kita tunggu leluhur Yun datang, lalu pikirkan cara. Luo Tu menyatakan persetujuannya. Leluhur Kaisar Yun, saya khawatir akan sulit untuk menghancurkan formasi. Luo Yiyi berkata terus, terang, apa yang harus saya lakukan? Luo Tu bertanya dengan heran. Luo Yiyi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Cukin. Dia melihat Cukin memegang Xiao Wu, lalu mengalihkan pandangannya kembali, dan menatap Luo Tu, mungkin senior Yundi, ada cara lain, mari kita berkemah. Ya, Long Sun Mingyi telah melihat Luo Yiyi, dan pemandangan ketika yang terakhir melihat Cukin, dia memiliki pandangan panorama padanya. Brengsek, Chang Sun Mingyi menatap Cukin dengan ganas, dan kemudian bergegas ke arahnya dengan marah. Patriark muda, saat cucu tertua Bai Yue berteriak, dia membawa anggota keluarga cucu tertua dan berjalan bersama cucu tertua Mingyi. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat cucu Mingyi, Si Yao segera membawa orang-orang dari wilayah bintang raksasa dan menghalangi mereka. Cukin menatap cucu Mingyi dengan datar. Long Sun Mingyi sama sekali tidak menatap Si Yao. Dia menunjuk Cukin dan berteriak, kemarilah. Kamu bilang sudah lewat, pergi saja. Kata Cukin dengan tatapan samar. Dasar bajingan, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan untuk mencegah Xuan Lei menyakitimu, sehingga kamu bisa bersikap agung di depan Yi. Tapi kukatakan padamu, Luo Yiyi milikku, dan sudah menjadi milikku sejak kecil. Tidak ada pria yang berani menyentuhnya, bahkan sehelai rambut pun. Dan kamu berani memegang telapak tangan Yiyi, masih di depan wajahku, apakah kamu sudah membuat arti kematian yang baik? Kata Chang Sun Ming dengan kejam. Cukin hanya tersenyum acuh tak acuh, sebelumnya aku tidak ingin membuang waktumu, keluarlah dari sini. Long Sun Mingyi menjadi semakin marah, baiklah, kau yang meminta ini, berikan padaku. Berikan tubuhnya padaku hingga hancur berkeping-keping. Cucu tertua menyembah bulan, mendesah pelan, dan membawa orang-orang dari keluarga cucu tertua. Bergegas maju, Si Yao dan Si Sun berkata kepada mereka, dan segera menghalangi sekelompok orang di depan mereka. Untuk sementara waktu, semua orang meledak menjadi kekuatan ilahi, dan fluktuasi energi yang mengerikan membuat udara di sekitarnya bergetar. Letakkan di luar, saya khawatir udara dan bumi akan langsung terkoyak, dan bahkan bintang-bintang akan hancur, tetapi di sini adalah alam rahasia PCU. Dapat menahan ruang Pai Yao, bagaimana bisa begitu mudah hancur? Saya katakan, saya Sun Mingyi, putra tertua muda dari keluarga cucu di abad pertengahan. Tidak peduli siapa Anda, saya berani berdiri di depan saya dan membiarkan Anda dan semua keluarga dan teman-teman Anda mati tanpa tempat pemakaman, melihat sekelompok orang ini dengan mengancam. Mendengar ini, para tetua dari bidang bintang raksasa menjadi sedikit gelisah. Tanpa diduga, Sun Mingyi yang tertua sebenarnya adalah patriark muda. Apa yang kamu takutkan? Pada saat ini, mata Si Yao memadat, wilayah bintang raksasa kami telah berada di alam semesta selama bertahun-tahun, dan kami tidak pernah takut pada siapapun. Yao benar, wilayah bintang raksasa, tidak ada bajingan. Si Sundao mengikuti. Bagaimanapun, penguasa wilayah bintang, Si Sundao, masih memiliki cukup tulang punggung. Oke, wilayah bintang raksasa, kamu menunggu untuk dihancurkan. Long Sun Mingyi berkata sambil mencibir. Minggir, pada saat ini, suara Cukin terdengar. Semua orang memberi jalan kepada Cukin satu demi satu. Cukin dengan tenang berjalan menuju cucu Mingyi. Kamu baru saja mengatakan, siapa namamu? Keluarga abad pertengahan, cucu Mingyi. Long Sun Mingyi tampaknya kurang percaya diri. Cukin mengulurkan dua jari dengan tenang. Apa maksudmu? Long Sun Mingyi mengerutkan kening. Dua jari bisa membunuhmu, kata Cukin dengan mendominasi. Apa katamu? Chang Sun Mingyi sangat marah. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan tuan muda ini. Serahkan aku. Begitu suara Chang Sun Mingyi jatuh, 9 roda cahaya ungu di bagian belakang menyala, dan baju besi yang indah muncul di tubuh Chang Sun Mingyi. Pada saat yang sama, ada pedang raksasa berwarna merah di tangannya. Artefak tertinggi, ya, aku menginginkannya.
Chukin menatap Long Sun Mingyi dengan pedang raksasa berwarna merah di tangannya, dan dengan tenang mengulurkan jari tengahnya. Nona, apa yang harus kita lakukan? Melihat Chukin dan Chang Sun Mingyi dengan pedang terhunus, Luo Tu menatap Luo Yiyi dan bertanya. Keren melihat cucu Mingyi dipukuli dengan kejam. Luo Yiyi berkata dengan tenang. Tampaknya selain Chukin, dia hanya berbicara lebih banyak tentang orang-orangnya sendiri. Tetapi, dengan cara ini, bidang bintang raksasa ini akan menyinggung keluarga cucu. Dengan karakter cucu tertua yang melindungi anak sapi, bidang bintang raksasa mungkin dalam bahaya. Luo Tu berkata dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Jawab Luo Yiyi. Pada saat ini, Mingyi yang panjang dan pedang merah di tangannya memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Dalam sekejap, tubuh Chang Sun Mingyi juga terbungkus dalam energi merah ini, dan tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak, mencapai ketinggian 100 meter. Wah, pedang Raja Mingku yang tak tergoyahkan adalah hal yang paling jahat di alam semesta. Aku tidak tahu berapa banyak mayat hidup yang berada di bawah pedang itu, jadi bersiaplah untuk mati. Chang Sun Mingyi menatap Chukin dengan marah. Kata-katanya sepertinya bergema, seperti tangisan hantu di bawah Jiuyu. Kalau begitu aku harus memikirkannya. Chukin tersenyum sedikit. Mempertimbangkan apa? Tanya Chang Sun Mingyi. Pedang yang begitu ganas seharusnya tidak cocok untukku, tetapi lebih cocok untuk kera kecil. Chukin setenang air. Chang Sun Mingyi menunjukkan ekspresi yang lebih ganas lagi, dan pedang besar di tangannya segera menebas ke arah Chu dan Qin setelah mengumpulkan energi. Tebasan Fudo Mingwang. Boom! Dalam sekejap, ledakan mengerikan itu terdengar terus-menerus, seolah-olah di bawah energi pedang Raja Fudo yang mengerikan, udara terus-menerus meledak, dan suara gemuruh itu bahkan mengalahkan guntur dan kilat dalam susunan Kaisar Guntur. Namun, dia melihat bahwa Chukin masih mengulurkan jari tengahnya dengan tenang. Segera setelah itu, di atas kedua jarinya, satu jari ditutupi oleh guntur dan kilat, dan jari lainnya dibungkus oleh api. Detik berikutnya, jari tengah Chukin di tengah makanan dengan mantap menangkap pedang Raja Ming yang tak tergoyahkan milik cucu Mingyi. Tubuh Chukin tampaknya tidak bergerak. Bagaimana mungkin bisa menerima artefak tertinggi dengan tangan kosong? Mungkinkah anak ini adalah dewa tertinggi? Teriak seorang kaisar setengah dari keluarga cucu dengan heran. Ekspresi Chang Sun Baiyue berubah. Chang Sun Mingyi memuja dewa tertinggi, Chang Sun Ming, sebagai gurunya. Dia mewarisi semua rahasia Chang Sun Mingwang, ditambah pedang Fudo Ming yang dianugerahkan oleh Chang Sun Mingwang, dan kekuatan setengah kaisar Chang Sun Ming. Di bawah dewa, itu seharusnya hampir tak terkalahkan. Tapi Chukin benar-benar menangkap pedang Raja Ming yang tak tergoyahkan dengan dua jari. Faktanya, Chu dan Qin tampaknya hanya memiliki dua jari, tetapi ada dua metode rahasia tertinggi pada mereka. Pada saat yang sama, baju besi naga dan mata naga sejati Chu dan Qin semuanya terintegrasi dengannya. Hanya saja Chang Sun Mingyi dan yang lainnya tidak dapat melihatnya. Tiga artefak tertinggi, ditambah seni rahasia naga Azure, bagaimana cucu Mingyi bisa diguncang oleh seorang kaisar setengah. Terlalu hebat, Chukin, aku ingin memberimu seekor kelinci kecil. Teriak Xiao Hu dengan heran. Aku akan memberimu seekor binatang buas. Teriak Wang Qiuer setelahnya. Si Sundao dan si Sungxian, si Yao juga tampak terkejut. Kekuatan Chukin, tampaknya, telah melampaui imajinasi mereka. Nona, Chukin tampaknya memiliki tidak kurang dari 3 berkah artefak tertinggi. Luo Tu, menatap Luo Yiyi, berkata dengan heran. Yang lain tidak dapat melihatnya, tetapi anggota keluarga Luo, yang memiliki mata 9 Phoenix, dapat melihat 1 atau 2. Luo Yiyi tidak berbicara, matanya yang indah memadat. Pada saat ini, Chu Qinfei berdiri, dan kedua jari Shizong menusuk punggung tangan Chang Sun Mingyi. Dalam sekejap, pedang raja yang tidak bergerak di tangan Chang Sun Mingyi terlepas dan dengan mulus diambil oleh Chu Qin. Kembalikan pedang itu padaku, teriak Long Sun Mingyi. Kehilangan pedang Raja Ming yang tidak bergerak, cucu tertua Raja Ming, pasti akan membuatnya menderita hukuman 7 malapetaka dan 9 guntur. Baiklah, aku akan mengembalikannya padamu. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, dan menggerakkan pantatnya sambil makan, dan tidak menggerakkan pedang Mingwang, seperti kilat, dan menusuk alis Chang Sun Mingyi. Tidak bagus, seru Chang Sun Baiyue. Mereka bergegas ke udara, ingin menghentikan pedang Raja Fudo. Namun, kecepatan Chu Qin terlalu cepat, dan semuanya tampak terlambat.
Pada saat ini, suara yang kuat dan kuat terdengar, bunuh kepala muda keluarga cucu, nak, berapa banyak nyawa yang kamu miliki. Saat suara itu jatuh, rasa penindasan yang kuat menghantam wajahnya. Rasa penindasan ini tampaknya belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Cukin sedikit berubah, dan dia segera mengambil kembali pedang Raja Fudoming. Pada saat yang sama, sosok bermata ramping jatuh di depan cucu Mingyi. Orang ini terlihat berusia lebih dari 30 tahun. Dia mengenakan jubah ungu dengan rambut ungu dan tersampir di belakangnya. Dia memiliki wajah yang halus dan penampilan yang tampan. Dia tampak seperti wanita, tetapi dia memiliki jakun dan matanya sangat dalam, penuh dengan hal-hal yang mengerikan. Membunuh, saya tidak berani melihatnya secara langsung. Senior Yundi, kakek Tianyun, Longsun Mingyi dan Luo Yiyi berteriak satu demi satu. Lihat Kaisar Tianyun, keluarga Luo dan keluarga Changsun berkata bersamaan. Ini adalah dewa tertinggi. Merasakan rasa penindasan yang mengerikan, Bibi Dong dan yang lainnya, ekspresi mereka memadat. Dewa tertinggi, Luo Tianyun. Mendengar nama-nama keluarga Luo dan keluarga Changsun, ditambah dengan rasa penindasan yang berdarah ini, Si Sun mengatakan identitas orang tersebut. Tatapan Cukin juga sedikit menyempit, tetapi hanya itu saja, tidak ada banyak fluktuasi dalam ekspresinya. Pada saat ini, jari-jari ramping Luo Tianyun mengangkat rambut panjang di samping wajahnya, menatap Cukin dan bertanya, aku tidak bisa memegang 3 artefak tertinggi, dari keluarga mana kamu? Aku tidak punya keluarga, dan aku tidak punya pengaruh apapun. Cukin berkata dengan tenang, jika kamu tidak memiliki kekuatan atau keluarga, kamu berani membunuh patriark muda dari keluarga cucu, kamu tidak berani. Luo Tianyun berkata dengan tatapan samar, aku tidak punya apa-apa lagi, Cukin, aku hanya berani. Cukin tersenyum, tidak ada gunanya menjadi berani. Kamu harus memiliki kekuatan dan sarana. Luo Tianyun tersenyum dan berkata, aku memiliki persahabatan dengan cucu lama dari keluarga cucu, Sun Santian, dan kamu menyentuh kepala suku muda dari keluarga cucu. Apakah kamu tercerahkan, Senior Tianyun? Dia merampas pedang raja tak tergoyahkan milikku, dan bunuh dia segera. Teriak Changsun Mingyi. Tatapan Luo Tianyun sedikit menyipit saat dia hendak menyerang Cukin. Luo Yiyi berteriak, tunggu, kakek Tianyun. Cukin dan Luo Tianyun sama-sama sedikit terkejut. Yang terakhir menatap Luo Yiyi dan tersenyum lembut, ada apa, Yiyi kecilku? Kakek Tianyun, Cukin baru saja menyelamatkan hidupku di formasi Kaisar Guntur, kamu tidak bisa melakukannya padanya. Luo Yiyi berkata, lagi pula, siapapun yang berani melakukannya padanya, kamu akan membunuh siapapun. Ekspresi Changsun Mingyi dan keluarga Changsun berubah. Oh, ini terjadi. Luo Tianyun tersenyum ringan dan mengangguk, bagaimana mungkin kakek Tianyun menolak permintaan Xiao Yiyi. Saat dia berkata, Luo Tianyun menatap cucu Mingyi, patriark muda dari keluarga cucu, kalau begitu, Cukin ini, lelaki tua itu ada di Baoding. Ayo pergi, karena keluarga Luo dan keluarga cucu memiliki sedikit persahabatan. Wajah keluarga Changsun berubah drastis, dan wajah Luo Tianyun berubah terlalu cepat. Tidak, Senior Tianyun, pedang Raja Ming yang tak tergoyahkan milikku masih ada di tangannya. Longsun Mingyi menatap hati Luo Tianyun dengan marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun, jadi dia hanya bisa mengatakan itu, kata-kata Xiao Yiyi, kau baru saja mendengarnya. Luo Tianyun tersenyum dan berkata, orang tua itu selalu sama. Jika kau berani melakukan sesuatu pada Cukin, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahku dan bersikap kejam. Longsun Ming merasa ngeri. Si Sundao, Si Yao dan yang lainnya langsung meletakkan hati mereka yang menggantung. Cukin masih merupakan sumur kuno tanpa ombak. Pada saat ini, cucu Bai Yue berteriak, Kaisar Yun, Kaisar Song akan segera datang. Harta karun klan kita tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Aku akan takut pada Kaisar Song. Selain itu, kau Kaisar Song, dan cucu mengguncang langit, Raja Mingwang tidak bisa datang. Kata Luo Tianyun. Cukin mengangkat alisnya, semua orang di keluarga Luo dan Si Sundao terkejut. Ah, kenapa? Changsun Mingyi dan keluarga Changsun mengerutkan kening. Kau bertanya padaku, aku bertanya siapa yang harus pergi. Luo Tianyun tersenyum tipis, pergilah, aku hanya bisa memberitahumu. Sangat mungkin keluarga cucu tertua akan disingkirkan dari keluarga abad pertengahan di masa depan. Semua orang terkejut. Luo Tianyun,
Aku ingat akun ini. Teriak Chang Sun Mingi ke arah Luo Tianyun. Setelah mengatakan itu, Chang Sun Ming hendak pergi begitu dia membawa orang-orang itu. Luo Tianyun tidak menghentikannya. Chukin berjalan mendekat dan berhenti di depan orang-orang itu. Tunggu. Kau, apa yang kau lakukan? Pedang Raja Fudoming sudah diberikan kepadamu. Kata Chang Sun Ming dengan heran. Aku mengambil pedang Raja Fudoming. Chukin tersenyum tipis. Aku berteriak di depanku. Bagaimana bisa semudah itu pergi? Baju zirah di tubuhnya bagus. Simpanlah. Baju zirah Raja Ming ini disempurnakan oleh guruku, Raja Sun Ming. Semakin lama digunakan, akan semakin kuat jadinya. Itu bisa berevolusi menjadi artefak tertinggi, dan itu tidak boleh diberikan kepadamu. Teriak Chang Sun Mingi. Itu lebih baik, aku menginginkannya. Kata Chukin dengan tenang, ngomong-ngomong, tinggalkan semua artefak pembimbing jiwa di tubuhmu. Meskipun tidak bisa dibuka di sini, aku akan mengambilnya dan mempelajarinya perlahan. Chukin, jangan terlalu lancang. Teriak Chang Sun Baiyue. Hah, Luo Tianyun berkata pelan sebelum Chukin berbicara. Mendengar ini, Chang Sun Mingi dan yang lainnya gemetar. Mereka semua dengan patuh melepaskan artefak pemandu jiwa di tangan mereka dan menyerahkannya kepada Chukin. Chang Sun Mingi melepaskan baju besinya dengan sangat enggan. Berikan padamu, aku khawatir kamu tidak akan berguna. Chang Sun Mingi mengakui, tetapi tidak lupa mengancam. Chukin mengambil baju besi itu, menyapu kakinya secara langsung, menendang Cucu Ming ke tanah. Chukin, kamu tidak bisa membunuhnya. Teman kecil Chukin, kamu tidak bisa membunuhnya. Suara Luo Yiyi dan Luo Tianyun terdengar satu demi satu. Mereka bisa saja membiarkan Chukin menghukum Cucu Mingi, tetapi mereka tidak akan pernah merenggut nyawanya. Kalau tidak, keluarga Luo dan keluarga Chang Sun akan berperang. Perang antara keluarga abad pertengahan tidak hanya akan berdampak besar, tetapi juga akan merugikan kedua belah pihak. Dan ada aturan tak tertulis di alam semesta bahwa perang antara keluarga abad pertengahan adalah awal dari perang kosmik, karena pengaruh keluarga abad pertengahan terlalu luas. Oleh karena itu, Luo Yiyi demi keluarganya, dan juga demi Chu dan Qin. Chukin juga tidak berencana untuk membunuhnya, karena mungkin Chukin tidak takut pada keluarga cucu, tetapi tidak baik untuk marah pada keluarga kelahiran Luo Yiyi. Saya melihat bahwa Chukin menekan kepalanya di bawah kakinya. Demi berlututmu, aku mengampuni nyawamu. Chukin tersenyum tenang. Adegan ini membuat cucu menyembah bulan dan semua orang marah. Tetapi melihat Luo Tianyun, mereka semua tidak berani berbicara. Tidak hanya Xiao Wu, Si Sundao dan Luo Yiyi, mereka semua tersenyum diam-diam. Namun, mata Luo Tianyun sedikit berubah. Kaki Chu dan Qin tampak sederhana, tetapi sebenarnya mengandung banyak kekuatan Tao. Orang ini, meskipun bukan dewa tertinggi, memiliki potensi dewa tertinggi. Tidak, itu kekuatan. Chukin, kamu. Chang Sun Ming menggertakkan giginya, tetapi dia mengempis lagi dan lagi, dia tidak berani berbicara lagi, dan dengan bantuan Chang Sun Baiyue, dia pergi dari sini dengan malu. Anak muda, seperti kata pepatah, tinggalkan satu sisi dalam segala hal, sehingga kalian dapat bertemu satu sama lain di masa depan. Kalian seperti ini, tetapi kalian telah menyinggung keluarga cucu. Luo Tianyun berkata dengan ringan. Kebajikan tidak lebih dari fantasi yang lemah. Chukin tersenyum tipis, jika kekuatanku tidak cukup, para wanitaku dan aku sudah menjadi mayat. Baiklah, aku menghargaimu. Luo Tianyun berkata sambil tersenyum. Tidak perlu, kata Chukin dengan tenang. Semua orang di keluarga Luo mengerutkan kening setelah mendengar ini. Luo Tianyun sangat protektif terhadap Chu dan Qin, tetapi dia tidak menunjukkan wajah apapun. Faktanya, dalam pikiran Chukin, Luo Tianyun tidak diperlukan, dan dia tidak takut pada orang-orang ini. Luo Tianyun jatuh ke dalam situasi yang sedikit memalukan. Pada saat ini, Luo Yiyi menatap Luo Tianyun dan berkata, Kakek Tianyun, Anda baru saja mengatakan bahwa keluarga cucu tertua akan disingkirkan dari keluarga abad pertengahan, apakah itu ancaman bagi mereka? Tidak, Luo Tianyun menjawab dengan lemah. Mendengar ini, semua orang mendengarkan dengan telinga tegak, bertanya-tanya apa sebenarnya yang menyebabkan keluarga cucu menderita malapetaka ini. Apa alasannya? Luo Yiyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi itu pasti terkait dengan segel yang telah mereka jaga selama beberapa generasi. Luo Tianyun menjawab, segel leluhur mereka rusak. Luo Yiyi berkata dengan kaget.
9 untuk semuanya, kalau tidak, Changsun Zhenzong tidak akan mencapai pintu masuk ke alam rahasia Paixiu, dan meninggalkan Changsun Mingyi dan kembali ke keluarga. Luo Tianyun menjawab, jika segelnya benar-benar rusak, maka keluarga Changsun memang dalam bahaya. Luo Tu berkata, itu belum tentu. Luo Tianyun menjawab, ada 3 dewa tertinggi dalam keluarga Longsun, ditambah jumlah pembangkit tenaga listrik tersembunyi dalam kegelapan, mungkin tidak mustahil untuk menyegelnya kembali. Itu sebabnya aku meminta teman kecil Chukin untuk berbelas kasih. 3 dewa tertinggi. Mendengar kata-kata Luo Tianyun, si Sundao menelan ludah. Sekarang setelah Chukin dan mereka telah menyinggung keluarga cucu sampai mati. Jika ketiga dewa tertinggi ini keluar bersama-sama, mustahil untuk menghentikan mereka. Jangan khawatir, pada saat ini, Chukin berkata dengan tenang, 3 dewa tertinggi belum mengancam keselamatan kita. Alasan mengapa Chukin berani mengatakan ini adalah bahwa begitu dia memiliki kekuatan yang cukup dan yakin bahwa tidak akan menjadi masalah untuk melawan 1 atau 2 dewa tertinggi, apalagi si Tiandi, jangan lupa bahwa begitu alam rahasia Pai Yao berakhir, dia akan memiliki perangkat pembimbing jiwa dewa tertinggi dan Anda dapat menggunakan segel naga Azure tertinggi, dan pada saat itu, seberapa kuat itu, tidak ada yang bisa mengatakannya. Selain itu benar-benar mustahil. Chukin akan berpura-pura mati ketika saatnya tiba, membiarkan King Long muncul untuk menyelamatkannya, dan menghancurkan keluarga cucu, itu seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Singkatnya, Chu dan Qin tidak takut. Mendengar Chukin mengatakan bahwa 3 dewa tertinggi tidak dapat mengancam keselamatannya, Luo Tianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Chukin lebih jauh. Jika itu orang lain, Luo Tianyun mungkin tidak akan mempercayainya. Tetapi setidaknya ada 3 artefak tertinggi di tubuh Chukin, apakah mereka orang biasa? Para leluhur keluarga abad pertengahan tidak lebih dari 2 artefak tertinggi. Pada saat ini, Luo Yiyi langsung pergi ke Chukin. Luo Tianyun dengan tenang mengikutinya. Chukin, Luo Yiyi dengan aktif berteriak ke arah Chukin. Ada apa? Chukin tidak terlalu terkejut, menatap Luo Yiyi dan bertanya. Bagaimana dengan kerjasama kita? Kata Luo Yiyi dengan aktif. Si Sundao, si Yao dan yang lainnya semuanya terkejut, sementara Chu dan Qin dengan tenang berkata, apa itu metode kerjasama?